10.000 Pak, wajahnya bahagia, sumringah gitu ya. Semua datang dengan sukarela Pak, membawa seluruh hasil bumi. Jadi hasil bumi yang ada di hadapan Bapak semua ini semua dibawa oleh teman-teman petani, tidak ada yang beli. Ini luar biasa, Indonesia sudah merdeka 76 tahun, baru di masa Bapak ada perhutanan sosial masuk di undang-undang. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu membuktikan kalau negara itu benar-benar hadir dan mempercayakan hutan itu di tangan rakyat. Karena kita tidak bisa nyelamatin hutan kalau tidak nyelamatin petaninya. Ya. Ini nanti akan dikembangkan menjadi hutan serbaguna Pak, untuk kayu, sudah banyak yang nanam kayu, mungkin 4 juta pohon kita sudah tanam. Buah-buahan, kemudian yang pangan, kemudian yang pakan ternak, ekowisata sangat banyak di lokasi perhutanan sosial. Kalau ini saya kira Bapak sudah paham persis, Bapak sama rakyat itu kayaknya sambung rasa gitu Pak. Ketika Bapak menggelar perhutanan sosial itu teman-teman senang sekali. Kalau enggak senang kan nggak mungkin ikhlas datang ke sini, nggak? Jadi ini ada rasa yang nyambung, bukan sekedar kebijakan pemerintah ya, tapi artinya nyambung antara presiden dengan rakyatnya, ini luar biasa. Saya yakin kita bisa sama-sama mengetaskan kemiskinan Pak. Banyak program perhutanan sosial yang di desanya orang miskin berkurang, ya, pengangguran berkurang dengan program perhutanan sosial ini, luar biasa. Di Jawa saja kira-kira itu bisa 3,2 juta kakak Pak. Baru kakak, belum jiwa ya, yang bisa mendapatkan manfaat langsung dari program ini ya, atas perintah Bapak. Dan karena itu jangan ragu-ragu menjalankannya karena kami mendukung sepenuhnya. Berkah yang kedua Pak Presiden, ini juga luar biasa. Baru di masa ini kita bisa menyelesaikan persoalan permukiman yang ada di kawasan hutan. Sebelumnya dengan Undang-Undang 41 belum bisa karena harus tukar-menukar kawasan, rakyat harus cari tanah pengganti lama. Dengan UJK yang baru, dengan program Bapak yang baru ini, kita bisa selesaikan tanpa tukar-menukar dengan lebih cepat, dengan lebih murah. Lokasinya sangat banyak, ada 1023 titik yang kita sudah identifikasi di lebih dari 27 kabupaten, lebih dari 268 desa. Dan mereka sudah tinggal tuh dari tahun 30, dari tahun 42, dari tahun 60, dari tahun 98. Beberapa perwakilannya hadir di sini, nanti bisa cerita sendiri kepada Bapak. Mereka sudah tinggal tapi tidak bisa nyelesain sertifikatnya karena masih kawasan hutan. Baru selesai di zaman Bapak. Luar biasa. Kami juga mau berterima kasih Pak. Tahun lalu kami menyelesaikan reforma agraria yang bersama dengan BPN di 3 tempat Pak, Malang, Nganjuk, dan Batu. Yang Malang itu sudah 20 tahun baru selesai zaman Bapak. Begitu juga yang Nganjuk dan Batu. Jadi kami terima kasih, ini sudah harapan seperti yang teman-teman nantikan. Kami menyadari Pak, perjuangan mengenai perhutanan sosial, kemudian juga perkebunan, itu tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan dari pemerintah. Dan kebijakan yang tegas kepada rakyat. Menurut kami, ya di zaman Bapak itulah pondasi kebijakan yang berpihak pada rakyat itu hadir. Dan benar-benar ada nyata konkret. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Batang, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, para petani perhutanan sosial Indonesia, saya betul-betul pada siang hari ini merasa sangat senang, sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Dan di depan saya dihadirkan juga hasil bumi dari yang Bapak, Ibu tanam di perhutanan sosial.
Apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, mengenai berapa yang sudah kita bagi untuk perhutanan sosial di Pulau Jawa. Selama hampir 5 tahun, hanya di Pulau Jawa telah kita bagi 324.000 hektar. Itu hanya di Pulau Jawa. Di seluruh Indonesia sudah lebih dari 5 juta hektar, lebih sedikit. Seperti yang sering saya sampaikan, yang dibagi itu bukan hanya untuk yang gede-gede. Nih yang gede bagi 100.000 hektar, bagi 10.000 hektar, bagi 25 hektar. Tapi yang kecil-kecil itu juga membutuhkan yang namanya lahan. Dan harus jelas kepemilikannya supaya tidak ramai, sehingga ada SK perhutanan sosial kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga rakyat ini bisa mengakses ke yang namanya lahan, bisa mengakses ke hal yang namanya tanah. Ini penting. Tanpa itu, bagaimana rakyat mau berproduksi? Benar enggak? Di tanah siapa mau berproduksi? Iya enggak? Oleh sebab itu, yang namanya lahan perhutanan sosial ini penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat kita. Memang masih ada kekurangan, yaitu yang namanya pendampingan manajemen, pendampingan sarana. Benar? Itu masih kurang kan? Nggih. 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 Nah, tolong ini dicatat Pak Menteri BUMN. Pak Erick Thohir ini dicatat. Jadi yang dibutuhkan itu apa? Karena Pak Menteri Pertanian tidak hadir. Yang kedua, di sini kan juga ada Pak Gubernur. Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana prasarananya, betul? Setuju mboten? Ya? Sekarang kembali ke Bu Siti. Karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih, setuju nggih? 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 Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini. Ini kita harus tahu semuanya, situasi sekarang itu situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat sulit. Kenapa? Kita ini baru kena pandemi 2 tahun. Mboten saged kerja napa-napa. Kraos nggih? Sulit semuanya, negara juga sulit, rakyat juga sulit. Tetapi yang mengalami bukan hanya Indonesia saja. 220 negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Pandemi baru akan pulih, muncul persoalan besar kedua, perang di Ukraina.
Sehingga yang terjadi sekarang ini, banyak sekali negara sudah mulai kekurangan pangan. Sudah mulai kehabisan bahan pangan. Inilah berkah yang harus peluangnya ini kita ambil. Karena apa? Sekarang harga pangan itu naik, semuanya naik. Yang impor loh ya, yang di luar negeri. Gandum naik, sudah naik ada 30% sampai 50%. Gandum naik. Kedelai naik. Ini yang di sana semuanya. Naik semuanya, bahan-bahan pangan itu. Beras naik, coba beras saja, saya berikan contoh. Beras di Indonesia rata-rata harganya kira-kira 10.700. Coba dilihat, di Amerika sekarang sudah 52.000. Naik melompat nggak tahu berapa kali. Di dekat kita saja Thailand sudah naik 18.200. Ini kita yang di sini, kita harus bersyukur, alhamdulillah. Tetapi ini ada kesempatan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita biarkan ada lahan yang terlantar. Ada lahan yang tidak produktif, benar. Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, enggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan, misalnya HGU, sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain. Itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN. Nggih, ngertos. Jadi, tapi ini persoalannya bukan hanya di Kabupaten Batang saja, bukan hanya di Provinsi Jawa Tengah saja. Memang persoalan ini ada sudah berpuluh-puluh tahun di seluruh tanah air kita Indonesia. Ini yang harus terus didorong agar yang 5 juta tadi bisa secepatnya naik, 6 juta naik lagi, 7 juta naik lagi, 8 juta naik lagi, 9 juta naik lagi, 10 juta naik lagi. Yang di Jawa juga gitu. Yang sudah dibagi 324.000 hektar, naik lagi jadi 500.000, naik lagi menjadi 1 juta, naik lagi. Tetapi lahan-lahan yang diterlantarkan. Atau lahan BUMN yang memang bisa dikerjasamakan. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya mengajak kita semuanya untuk nanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-saudara bisa ditanami, silahkan, tanami padi, silahkan, benar. Mau ditanami apalagi yang pangan, jagung, silahkan. Harga jagung ini pas naik. Mau ditanami porang, silahkan. Porang itu juga pasti juga akan naik harganya karena dunia membutuhkan itu. Kemarin saya ke NTT, tanami sorghum, silahkan. Karena NTT memang yang paling pas adalah nanam sorghum. Karena kalau tanam padi, airnya agak sulit dan topsoilnya hanya tipis banget. Yang pas apa? Sorghum. Kita coba kemarin. 40 hektar, coba sorghum kayak apa? Saya cek sendiri, hijau semuanya. Cantrel, sorghum itu cantrel nggih. Cantrel itu bagus sekali. Bijinya bisa untuk tepung, batangnya bisa untuk jadi etanol, daunnya
biasa bisa dipakai untuk ternak. Kita akan coba mungkin di sana nanti di atas 100.000 hektar. Ini yang memang harus kita kerjakan semuanya. Para petani harus ngerti ini ada peluang pembelian bahan pangan untuk ekspor, sehingga apa? Harus ngerti. Nanti Bu Siti, Prof. Safri bisa juga memberikan pendampingan mengenai ini apa sebetulnya sekarang kesempatan yang paling menguntungkan bagi petani. Apakah nanam jagung, apakah nanam porang, apakah nanam cantel atau sorghum, apakah nanam beras, padi. Tanya ke Bu Siti, tanya nanti ke Prof. Sanafri Awang. Sehingga pas. Yang kita tanam itu memang bisa dijual, harganya baik. Ini kesempatan loh. Setuju, Batan? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.